Tol Cipali yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo memang menjadi oase bagi pemudik. Jelas saja, tol ini mampu memperpendek jarak tempuh pemudik hingga 40 km. Serta dapat memotong waktu tempuh 1,5 hingga 2 jam dibandingkan lewat jalur Pantura yang selalu menyanyikan masalah yang sama, jalan rusak dan kemacetan akut. Menguntungkan bagi warga yang mudik, tapi cerita berbeda datang dari pengusaha kecil menengah yang ada di jalur Pantura. Usaha di sepanjang jalur Pantura yang tadinya selalu merekah tiap arus mudik berlangsung, kini sepi konsumen. Cerita sama juga datang dari pedagang oleh-oleh di Simpang Jomin. Jalur mudik yang menjadi ladang uang mereka kini sepi. Tak ada lagi mobil pribadi yang melintas pada liburan kali ini. Dominasi kendaraan pribadi tergantikan dengan bus dan truk. Kondisi ini membuat dagangan produk khas Subang seperti manisan, tempe, dan ubi madu milik Fitri tak begitu laku. Keuntungan yang ia dapat pun menurun hingga 80%. Bisnisnya terancam. Kini Fitri dan beberapa pedagang jalur Pantura hanya bisa berpasrah. Pastinya sepi sih, Pak. Sepi, yang lewat juga jarang sih kelihatan. Paling ya orang-orang sini, letter Cirebon gitu. Kalau yang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti lewat tol, ngarah yang cepat. Biasanya sih 2 juta juga nyampe, kadang 3 juta. Sekarang ya 1,5 juta juga nggak nyampe, Pak. Pembukaan tol Cipali dianggap mematikan bisnis Pantura. Pemerintah pun merespon hal ini dengan melibatkan pedagang jalur Pantura untuk berjualan produk khas daerah di res area tol Cipali. Proyek 8 res area terus dikebut. Selain kelengkapan fasilitas, ketersediaan tenan pengisi juga menjadi perhatian. Pengembang tol berencana untuk melibatkan UKM dari jalur Pantura untuk mengisi tenan di res area. Sebanyak 40 tempat disediakan bagi UKM. 20 tempat sisanya akan diisi oleh perusahaan retail besar. Sayangnya, menurut data pengelola, belum banyak UKM yang turut bergabung mengisi res area. Jauhnya res area dari tempat tinggal menjadi pertimbangan UKM untuk berpindah. Padahal pemerintah telah memberi kemudahan gratis biaya sewa selama beberapa bulan. Kesempatan berbisnis di res area tol Cipali pun dilirik oleh Nimas. Tak gentar dengan jauhnya jarak, sepinya berdagang jalur Pantura menjadi motivasi tersendiri. Nimas akhirnya mencoba peruntungan dengan mendirikan cabang di res area. Nimas menjajakan kebutuhan para pengguna tol dengan produk oleh-oleh khas daerah. Di kios kecil yang disewa sebesar 5 juta per bulan inilah, Nimas berharap bisa memperbaiki kondisi keuangannya. Ya, dulu di sana kan banyak mobil pribadi lewat, terus travel juga pada jalan sana. Otomatis sekarang dengan adanya tol Cikampek Palimanan itu, mereka aksesnya pada lewat sini. Ya kita berusaha juga lah untuk jemput bola lah, Mas. Di sini kita cari tempat baru gitu di res area ini. Res area ini jika dimanfaatkan dengan baik sebenarnya bisa menjadi nafas hidup baru bagi para pelaku UKM jalur Pantura seperti Nimas. Kebutuhan pengendara untuk istirahat atau sekedar membeli buah tangan di area istirahat ini bisa menjadi ceruk bisnis yang luar biasa. Namun upaya ini tentu membutuhkan pengelolaan dan jalur kerjasama yang baik antara UKM, pengembang, serta pemerintah. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pola pemberian insentif untuk UKM serta pengelolaan res area perlu dirumuskan agar res area tidak hanya diisi oleh tenan besar yang sering kita lihat selama ini. Res area juga dapat dioptimalkan menjadi sentra industri UKM daerah. Yohanes Januadi, Rizky Abadi melaporkan untuk NET.